Pemirsa, Satreskrim Polres Pasaman menggerebek tambang emas ilegal di aliran sungai Sibinail, Pasaman, Sumatera Barat. 5 pekerja tambang langsung melarikan diri saat petugas masuk ke lokasi tambang, namun 1 pekerja asal Lombok berhasil ditangkap. Berhenti kalian! Pelaku kerja tambang emas ilegal di Sungai Sibinail, Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat, kabur menyeberangi sungai saat polisi mendatangi lokasi tambang. Satu pelaku berinisial H, 34 tahun, berasal dari Lombok, berhasil ditangkap polisi saat beristirahat di dalam kapal ponton. Sedangkan 5 pelaku lain berhasil kabur dengan melarikan diri ke dalam kebun jagung warga di seberang sungai. Satreskrim Polres Pasaman beserta Polsek Rau juga berhasil mengamankan 2 kapal ponton yang digunakan pelaku. Polisi juga menyita 2 mesin pompa air besar, 1 mesin diesel, 2 mesin kompresor, selang penyedot pasir, 2 box penyaring emas, karpet penyaring emas, dan alat dulang emas. Di titik pertama kita menemukan para pelaku sebanyak 5 orang, tetapi mereka semua berhasil melarikan diri karena medan kita tempuh untuk menuju lokasi sangat terjal. Dan lokasi kedua kita mengamankan 1 orang laki berinisial H. Ini operasi kemungkinan siang dan malam operasinya, yang mana ini berlaksana lebih kurang 2 bulan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minerba dan terancam 5 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, kerusuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor DPRD Serang, Banten. Massa memaksa masuk ke gedung dan bertemu dengan wali kota. Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Serang. Massa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa HMI Serang mencoba masuk ke kantor DPRD dengan mendobrak pagar. Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah permasalahan seperti penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Massa juga mencoba masuk ke ruang rapat DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Petugas pun berusaha menghadang. Kericuhan mereda setelah massa menemui Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan DPRD. Mahasiswa dan DPRD membuat komitmen dengan pemerintah Kota Serang dan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 100 hektar hutan dan lahan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Upaya pemadaman dilakukan oleh tim penanggulangan karhutla dengan metode waterbombing milik BNPB. Sudah lebih dari sepekan kebakaran melanda kawasan hutan dan lahan di Desa Tambore, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau membuat api cepat menjalar dan membesar, menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan. Upaya pemadaman dilakukan tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui jalur darat dibantu sebuah helikopter waterbombing milik BNPB. Selain luasnya lahan yang terbakar, pemadaman terkendala akses menuju lokasi kebakaran yang jauh. Petugas harus membuka jalan baru untuk bisa sampai ke titik api. Kendala di lapangan, akses menuju ke lokasi karena kita harus merintis atau membuka jalan baru. Dan juga sumber air. Sumber air adanya di pinggir jalan, kurang lebih 250 ke titik api. Rekanan sudah bisa mengetrek untuk luasan terbakar kurang lebih 109,60 hektar. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Namun tim pemadam masih terus dikerahkan memadamkan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung terbakar. Kepanikan terjadi karena pada saat yang bersamaan dilaksanakan penutupan perkemahan siswa. Belum bisa dipastikan apa penyebab terbakarnya gedung. Gede banget, Dek. Pak Yan, cepet.
Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terbakar. Telah terjadi kebakaran di SMKYP. Api pertama kali muncul dari tumpukan meja dan kursi bekas yang akan dilelang di bagian belakang gedung. Tumpukan kayu dan meja membuat api dengan cepat melahap seluruh gedung. Saat kejadian terdapat puluhan siswa SMK yang sedang melaksanakan upacara penutupan perkemahan. Para siswa panik dan histeris melihat api yang berkobar tinggi. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Temanggung mendatangkan 6 unit mobil pemadam. Dugaan awal kami melihatnya bukan dari korslet listrik karena tadi yang melihat yang dari awal api dari bawah. Kemungkinan ada yang membuat api di sekitar, tapi kita belum tahu, belum cek. Beruntung api tidak merambat ke kawasan permukiman warga yang berada di sebelahnya. Para siswa kemudian dipulangkan dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Anyus melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, hujan deras serta tanggul jebol menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir di Kelurahan Kencana dan Mekarwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara di Bojonggede, Kabupaten Bogor, banjir melanda puluhan rumah hingga seorang warga menderita luka-luka. Inilah detik-detik tanggul penahan tanah di Perumahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat jebol akibat tak kuat menahan luapan air. Banjir menyebabkan puluhan rumah warga terendam setinggi 1 meter. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah Kota Bogor dilanda hujan deras sejak Sabtu sore. Petugas BPBD Kota Bogor yang tiba di lokasi langsung melakukan proses penyedotan air yang menggenang rumah menggunakan pompa air. Sementara itu di Kecamatan Bogor Barat, yakni di Kelurahan Curug Mekar, sejumlah pohon tumbang dan jembatan sepanjang 5 meter ambrol diterjang banjir. Akibatnya, jembatan tersebut tak bisa dilintasi. Untuk penanganan sampai dengan saat ini, kalau untuk di lokasi Kencana ini secara berangsur sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang ketinggian air. Namun saat ini kita mengoptimalisasikan pompa apung di beberapa rumah warga yang dalamnya masih tergenang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, sebanyak 24 kejadian bencana alam terjadi di Kota Bogor dan masih terus dilakukan pendataan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.